Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anam. Saya bersekolah di SMK Negeri 4 Kenawi Selatan, kelas 12 akuntansi. Sebagai tugas praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, saya akan menjelaskan cara memasukkan data untuk buku besar pembantu utang dan piutang dari PT Jayatama. Untuk penjelasannya, kita bisa simak video selanjutnya. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai buku besar pembantu piutang, kemudian buku besar pembantu utang, beserta daftar saldo utang, serta daftar persediaan barang dagang. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung pada pembahasannya, di mana untuk buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable ini digunakan untuk mencatat terjadinya piutang dan pelunasan piutang, di mana untuk sumber data yang kita gunakan untuk mengisi buku besar pembantu piutang adalah dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Di mana jurnal penjualan itu untuk mencatat munculnya transaksi yang bisa menyebabkan adanya piutang dagang. Kemudian jurnal penerimaan kas ini untuk mencari adanya transaksi-transaksi pelunasan piutang. Nah, yang kemudian jurnal umum ini untuk mencari adanya transaksi faktur penjualan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mencoba mengisi untuk buku besar pembantu piutang untuk toko Armida. Nah, yang pertama kita akan mencoba memasukkan untuk daftar saldo awalnya. Nah, untuk saldo awal piutang dari masing-masing customer ini bisa kita ambil dari daftar saldo piutang dagang yang ada pada soal. Oke, sekarang kita lihat untuk daftar saldo piutang customer kita, yang di sini ada toko Armida yang memiliki saldo awal sebesar Rp249.768.750. Selanjutnya kita akan mengisi di kolom data dengan periode tahun 2021 bulan Desember tanggal 1, yang deskripsinya kita akan mengisi dengan saldo. Karena ini saldo awal, maka kita akan mengisi di sisi balance, yang piutangnya sendiri itu terdapat di sisi debit, maka akan kita tulis di kolom debit. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengisi di toko lavender yang nominal saldo awalnya ialah Rp228.112.500. Nah, untuk cara mengisi sama seperti kolom yang di atas, yaitu kita akan mengisi data dan deskripsinya akan kita isi dengan saldo. Karena saldo piutang, maka nominalnya akan kita isi di sisi debit. Oke, selanjutnya kita akan masuk di toko Marvelo yang nominal saldo awalnya ialah Rp203.568.750. Untuk cara mengisi masih sama seperti kolom yang di atas, yaitu tanggal 1 periode tahun 2021 bulan Desember, yang deskripsinya sendiri kita isi dengan saldo. Lalu langsung saja kita isi di kolom balance sisi debit. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi di toko Berlan yang nominal saldo awalnya ialah Rp15.400. Yang pertama kita akan isi di data periode tahun 2021 bulan Desember tanggal 1. Deskripsinya saldo, kita isi di kolom balance sisi debit. Oke, setelah masing-masing saldo awal kita masukkan, maka sekarang kita akan coba menelusuri di jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Untuk mencari munculnya terjadinya piutang, pelunasan piutang, serta faktur penjualan. Oke, yang pertama kita akan masuk di toko Armida. Kita akan coba mencari di jurnal penjualan. Apakah ada untuk transaksi penjualan kredit kepada toko Armida? Kita lihat di sales journal. Oke, ternyata di sales journal ada transaksi penjualan secara kredit yakni tanggal 24 sebesar Rp289.712.500. Oke, setelah itu kita akan coba lanjut mencari di cash reserve journal. Apakah ada pelunasan piutang? Ya, yakni ada, yakni toko Armida pada tanggal 7. Nah, setelah itu kita akan lanjut di general journal atau jurnal umum. Dan ternyata di general journal tidak ada transaksi atas nama toko Armida. Jadi untuk buku besar pembantu piutang untuk toko Armida sendiri hanya terdapat 2 transaksi, yakni tanggal 24 dan tanggal 7, dan kita akan masukkan dulu tanggal yang paling kecil, yaitu tanggal 7. Oke, di tanggal 7 ini ada pelunasan piutang untuk toko Armida. Karena kita untuk buku piutang, jadi kita akan fokuskan di account receivable yang nominalnya yaitu
Rp249.768.750. Oke, sekarang kita akan masukkan di buku besar pembantu piutang. Untuk tanggal kita isi tanggal 7, di deskripsi kita isi dengan kas resep jurnal, dan di ref kita bisa isi dengan CRJ. Oke, untuk kas resep jurnal sendiri, akun receivable terdapat di sisi kredit, jadi kita akan posting di buku besar piutang di sisi kredit. Oke, selanjutnya kita masuk di kolom saldo, dan saldo sebelumnya terdapat 249 juta sekian, dan pada tanggal 7 ada pelunasan piutang sebesar 249.768.750 dengan nominal yang sama, sehingga di sini untuk saldonya sendiri karena debit ketemu kredit dikurangi, sehingga per tanggal 7 piutang atas nama toko Armida selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita masukkan yang di sales journal tadi pada tanggal 24 ada penjualan kredit kepada toko Armida, di mana untuk penjualan ini di sini akun receivable ada di sisi debit. Oke, sekarang kita masukkan di buku besar piutang, tanggalnya adalah tanggal 24, untuk sumbernya berasal dari sales journal, lalu di ref kita isi dengan SC. Lalu untuk nominal kita masukkan di sini atau di debit. Oke, sehingga di sini untuk saldonya sendiri otomatis untuk tanggal 24 ini akan menjadi saldo debit terakhir atau saldo piutang akhir atas nama toko Armida. Oke, lanjut kita turunkan sebagai saldo akhir. Oke, toko Armida selesai. Sekarang kita masuk di toko Lavender, dan kita akan telusuri di jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum apakah ada transaksi yang berhubungan dengan toko Lavender. Di sales jurnal ada transaksi atas nama toko Lavender penjualan kredit tanggal 6. Oke, lalu kemudian kita cek di kas resep jurnal apakah ada pelunasan piutang untuk toko Lavender. Ternyata ada tanggal 13 dan ada tanggal 28. Oke, lalu kemudian kita lihat di jurnal umum apakah terdapat retur. Oke, dan ternyata di tanggal 8 terdapat retur, sehingga transaksi yang masuk di buku besar piutang atas nama toko Lavender itu ada di sales journal tanggal 6, dan di kas resep jurnal ada tanggal 13 dan tanggal 28, dan jurnal umum ada tanggal 8. Sekarang kita akan masukkan tanggal terkecil yaitu tanggal 6. Kita masukkan di buku besar pembantu piutang. Oke, tanggal 6 kita masukkan dan sumber jurnalnya ada di sales journal. Untuk selanjutnya kita isi SC. Oke, sales journal atas nama toko Lavender itu muncul di sisi debit, maka akan kita posting ke buku besar pembantu piutang toko Lavender di sisi debit. Lalu kita akan masuk di kolom saldo sebelumnya, ada saldo debit sebesar 228 juta, dan ada posting dari sales journal itu di sisi debit sebesar 289 juta. Debit bertemu debit berarti kita jumlahkan. Kita letakkan di sisi debit. Oke, itu untuk tanggal 6. Nah, setelah tanggal 6 kita masukkan yang tanggal 8, ada retur. Oke, dari retur di sini akun receivable ada di sisi kredit atas nama toko Lavender. Lalu kita akan isi untuk tanggal itu tanggal 8, sumber dari General Journal. Lalu selanjutnya kita isi GC. Oke, di General Journal untuk akun receivable atas nama toko Lavender itu ada di sisi kredit. Oke, di sini untuk buku besar piutang kita letakkan di sisi kredit. Selanjutnya kita masuk di kolom saldo sebelumnya, ada saldo 517 juta, kemudian ada posting dari General Journal 15.400. Debit ketemu kredit berarti kita kurang 517.825.000, kita kurangi dengan 15.400, dan saldo sementara adalah 502.425.000. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada tanggal 13. Oke, kita masukkan tanggal 13. Sumber data dari kas resep jurnal. Selanjutnya kita isi dengan CRJ. Oke, di sini untuk kas resep jurnal atas nama toko Lavender tanggal 13 ini akun receivable-nya berada di sisi kredit. Sekarang kita akan melanjutkan di buku besar piutang di sisi kredit. Oke, langsung kita masuk di kolom saldo sebelumnya, ada saldo 502 juta, kemudian ada posting dari kas resep jurnal di sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit berarti ini kita kurang 502 juta, kita kurang dengan 228 juta. Ketemulah saldo debit sebesar 274.312.500 rupiah. Oke, setelah tanggal 13 kita akan masukkan yang tanggal 28. Oke, kita akan
masukkan tanggal 28 untuk sumber data dari kas reserve jurnal. Selanjutnya kita isi CRJ. Tadi di kas reserve jurnal ada di sisi kredit sebesar Rp274.312.500. Oke, setelah itu kita masuk di kolom saldo. Saldo sebelumnya sebesar Rp274.312.500. Oke, debit ketemu kredit berarti dikurang, maka saldo akhirnya adalah 0. Untuk toko lavender, saldo akhirnya jelas 0 atau tidak ada saldo piutang. Oke, sekarang kita masuk di toko Marvelo. Kita akan telusuri lagi mulai dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Oke, toko Marvelo. Oke, di sini ada tanggal 15 di jurnal penjualan, kemudian ada transaksi di jurnal penerimaan kas tanggal 14. Kemudian di jurnal umum kita akan lihat apakah ada toko Marvelo. Oke, ternyata di jurnal umum sendiri tidak ada faktur untuk toko Marvelo. Berarti untuk toko Marvelo sendiri hanya terdapat piutang pada jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Sekarang kita akan masukkan dari yang di tanggal 14 terlebih dahulu yang ada di jurnal penerimaan kas. Oke, kita akan masukkan tanggal 14, sumber data dari kas reserve jurnal, selanjutnya kita isi CRJ, selanjutnya kita isi nominal di sisi kredit. Oke, sekarang kita masuk di kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 203 juta sekian, kemudian ada hasil posting dari kas reserve jurnal itu sebesar 203 juta sekian. Oke, debit ketemu kredit berarti kita kurang, sehingga hasilnya adalah 0. Oke, lalu kita akan masukkan yang ada di sales jurnal, tanggal 15. Oke, kita akan masukkan tanggal 15, sumber data dari sales jurnal, kemudian kita isi SC. Selanjutnya kita isi nominal di sisi debit. Lalu kita akan masuk saldo, dan saldo sebelumnya adalah 0. Maka otomatis hasil posting dari sales jurnal itu sendiri akan menjadi saldo akhir piutang atas nama toko Marvelo. Oke, sekarang terakhir untuk toko Berlan, kita akan lihat di sales jurnal. Oke, di sales jurnal ternyata tidak ada, dan di kas reserve jurnal juga tidak ada atas nama toko Berlan. Oke, sekarang kita akan lihat di jurnal umum. Oke, di jurnal umum ada penghapusan piutang tanggal 21 untuk toko Berlan, dan di sini untuk piutang terdapat di sisi kredit. Oke, sekarang kita akan masukkan di buku besar pembantu piutang atas nama toko Berlan. Oke, kita akan isi tanggal 21 sumber data dari general jurnal, refnya kita isi GJ, selanjutnya kita isi nominal di sisi kredit. Oke, selanjutnya kita masuk di kolom saldo sebelumnya, ada saldo 15.400 dan ada hasil posting dari general jurnal sebesar 7.700. Sehingga di sini untuk saldo akhirnya ialah 7.700 dan ini akan menjadi saldo akhir dari toko Berlan. Oke, untuk buku besar pembantu piutang telah selesai. Sekarang kita akan masuk di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Untuk caranya masih sama, hanya untuk sumber datanya kita akan ambil pada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Oke, sekarang kita akan mulai dari PT Dirama terlebih dahulu. Yang pertama kita akan masukkan dulu saldo awalnya, di mana untuk saldo awal ini bisa kita ambil di soal daftar saldo utang. Di sini hanya ada dua supplier yaitu PT Dirama dan PT Andara. PT Dirama di sini ada saldo utang sebesar Rp297.343.750. Saldo hutang ini akan kita masukkan di sisi kredit karena normalnya saldo hutang itu ada di sisi kredit. Lalu kita akan lanjut mengisi untuk PT Andara. Di sini untuk saldonya sendiri adalah sebesar Rp325.875.000. Oke, setelah saldo awal dimasukkan, kita akan lanjut telusuri munculnya terjadinya hutang dagang, serta transaksi pelunasan hutang dagang, dan retur. Oke, kita akan mulai dari jurnal pembelian terlebih dahulu. Oke, untuk PT Dirama di sini ada transaksi pembelian secara kredit tanggal 20. Kemudian kas payment jurnal, PT Dirama ada transaksi tanggal 17. Dan di general jurnal PT Dirama ada transaksi tanggal 22. Oke, sekarang kita akan masukkan tanggal 17 terlebih dahulu. Oke, dan sekarang kita akan masuk di buku besar pembantu utang atas nama PT Dirama. Oke, kita akan isi untuk tanggal 17 sumber data dari kas payment journal, selanjutnya kita isi CPJ dan kita akan masukkan nominalnya di sisi debit. Kredit ketemu debit maka dia akan dikurangin. Berarti hasilnya adalah 0. Oke, lalu kita masukkan untuk tanggal yang ke-20. Oke, untuk tanggal kita isi tanggal 20 sumber data dari purchase journal. Selanjutnya kita isi dengan PC. Kemudian untuk purchase journal tanggal 20 account payable-nya itu muncul di sisi kredit sebesar 205 juta.
lalu kita masukkan di sisi kredit. Kemudian karena saldo awalnya sudah habis, maka otomatis 205 juta ini akan menjadi saldo. Lalu kemudian kita masukkan yang di jurnal umum tanggal 22. Oke, langsung kita isi untuk buku besar pembantu utang. Tanggalnya adalah tanggal 22, sumber data dari General Journal, selanjutnya kita isi GJ. Lalu di General Journal untuk account payable ini ada di sisi debit, lalu kita masukkan di sisi debit. Oke, lalu kita masuk di kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 205 juta sekian. Kemudian ada hasil posting dari jurnal umum sebesar 22 juta. Sehingga kredit ketemu debit berarti kita kurang dan saldonya kita akan letakkan di sisi kredit. Sehingga ini akan menjadi saldo akhir hutang dagang atas nama PT Dirama. Oke, sekarang kita masuk di PT Andara, kita telusuri di Purchase Journal. Oke, di Purchase Journal untuk PT Andara di sini terjadi pada tanggal 9 dan pada tanggal 26. Lalu di Cash Payment Journal untuk PT Andara itu ada di tanggal 4 dan di tanggal 31. Dan untuk jurnal umum tidak ada retur untuk PT Andara. Oke, berarti sumber jurnalnya itu hanya ada di jurnal pembelian dan di jurnal pengeluaran kas. Nah, sekarang kita masukkan terlebih dahulu di jurnal pengeluaran kas, karena terdapat tanggal terkecil di sini. Oke, kita lanjut mengisi di buku besar pembantu utang. Oke, untuk tanggal kita masukkan tanggal 4, kemudian sumber data dari Cash Payment Journal, dan selanjutnya kita isi dengan CPJ. Oke, di Cash Payment Journal, account payable-nya terdapat di sisi debit, dan kita masukkan di buku besar pembantu utang di sisi debit. Oke, kemudian kita masuk di kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 325 juta sekian. Kemudian ada hasil posting dari Cash Payment Journal. Jadi kredit ketemu debit itu kita kurangi, maka hasilnya adalah 0. Oke, lalu kita masukkan yang di Purchase Journal tanggal 9. Oke, di Purchase Journal, account payable-nya terdapat di sisi kredit. Oke, kita masukkan tanggal 9, sumber data dari Purchase Journal. Selanjutnya kita isi PJ. Dan untuk nominalnya kita isi di sisi kredit. Oke, lalu kita masukkan di saldo. Otomatis karena sebelumnya saldonya habis, maka ini akan menjadi saldo. Lalu selanjutnya kita masukkan yang di Cash Payment Journal tanggal 31. Oke, kita masukkan di sini tanggal 31, sumber data dari Cash Payment Journal. Selanjutnya kita isi CPJ. Lalu nominalnya kita masukkan di sisi debit. Oke, lalu kita masuk di kolom saldo sebelumnya, ada saldo 270 juta di sisi kredit. Dan ada posting dari Cash Payment Journal dengan jumlah yang sama. Kredit ketemu debit itu kita kurangi, maka hasilnya adalah 0. Dan ini akan menjadi saldo akhir dari PT Andara. Oke, setelah buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang telah selesai, maka kita akan buatkan daftar saldo piutang dan daftar saldo utang dari masing-masing customer dan supplier. Caranya cukup mudah, kita tinggal ambil saldo akhir dari masing-masing customer dan supplier. Oke, yang pertama kita ambil saldo akhir dari toko Armida. Setelah itu kita bisa langsung simpan di balance toko Armida. Dan kemudian kita ambil saldo akhir dari toko Lavender. Setelah itu kita bisa langsung simpan di balance toko Lavender. Oke, dan yang selanjutnya lagi kita ambil saldo akhir dari toko Marvelo. Itu kita bisa langsung simpan di balance toko Marvelo. Oke, yang terakhir kita ambil saldo akhir dari toko Berlan. Setelah itu kita bisa langsung simpan di balance toko Berlan. Oke, lalu kita jumlah semua saldonya. Di sini ketemulah total saldo akhir piutang sebesar Rp522.156.250. Oke, untuk daftar saldo hutang PT Dirama di sini menyisakan saldo akhir hutang sebesar Rp183.302.350. Setelah itu kita masukkan di kolom balance. Setelah itu untuk PT Andara ini tidak ada saldo hutang, berarti untuk kolom balance kita isi 0. Oke, sehingga saldo hutang itu totalnya adalah Rp183.302.350. Dan terakhir adalah untuk daftar kartu persediaan. Daftar persediaan tipe 1 dan tipe 2. Kita ambil dari kartu persediaan. Nah, di sini untuk lemari panjang tipe 1 menyisakan nilai persediaan sebesar Rp194.660.492. Lalu kita masukkan di kolom balance. Lalu untuk lemari panjang tipe 2 ini menyisakan saldo persediaan sebesar Rp272.992.980.
lalu kita masukkan di kolom balance, sehingga total nilai persediaan adalah Rp467.653.472. Oke, saya rasa mungkin cukup untuk video kali ini mengenai pembahasan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang, serta yang terakhir daftar saldo piutang, daftar saldo utang, dan daftar saldo persediaan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.